yang ada di Selamat pagi semua saudara. Pagi ini pray and Bible study. Kita akan sejauh ibadah. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Sejauh ibadah. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Sejauh ibadah. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, itu semua karena kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini, kami kembali datang Tuhan bersujud di kaki-Mu. Kami dari keluarga besar PBS, kami mau memulai hari ini Tuhan untuk lebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kami akan menaikkan pujian penyembahan kami yang akan dibawakan oleh Pastor Kemal Mamusu. Terlebih dahulu Tuhan, tahirkan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, agar apa yang kami naikkan, kami pelajari, semuanya boleh berkenan dari dupa yang harum dan termaterai dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Tutup bungkus semua device, internet, apapun yang kami gunakan. Dan tutup bungkus kami keluarga demi keluarga, pribadi lepas dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur, kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mulai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai otoritas kebenaran. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu bersama Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang, teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawaban, ku dengar jawabmu. Kau sungguh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, Kau adalah menara perlindungan kami Tuhan. Kau adalah sumber kekuatan kami. Kami sangat membutuhkan Kau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, mulai kesibukan-kesibukan kami Tuhan, kami mau merenungkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh fokus beberapa saat ke depan Tuhan, untuk menelaah Alkitab, untuk mendalami apa yang Kau inginkan kami mengerti Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami boleh mengingat firman Tuhan yang kami telah baca Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahta dalam pembicaraan ini Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Shalom, selamat pagi.
Kamera saya sudah on ya. Firman Tuhan hari ini kita akan buka, kalau ada yang punya Alkitab, kita akan buka di dalam Matius 5 ayat 1, ayat 3. Matius 5, cuman untuk kita mengerti ayat 3 kita harus baca dari awal ya. Untuk itu ada yang bisa bacakan nggak buat saya? Nanti kita akan fokus di satu ayat aja, berbahagialah orang yang miskin. Ayat 3. Silakan. Baik, Fani bacakan. Matius Kasih 5 ayat 1 sampai 3. sampai 12. Oh, Sampai sampai 12. 12. Baik. Baik, sebentar ya. Ada di sharing itu. Kelihatan. Ya, saya pakai Alkitab saya. Oke. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke arah bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesembilan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Terima kasih Bu Ira, cuman karena di layar kecil, saya pakai Alkitab ini. Terima kasih Bu Fani. Puji Tuhan. Kita akan membahas satu ayat yang luar biasa, yaitu bagaimana konteks temanya adalah khotbah di bukit ya. Kalau kita baca di ayat 3 ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Khotbah di bukit, kalau kita lihat ya, konteksnya dalam secara keseluruhan, khotbah di bukit itu dari Matius 5 sampai Matius 7. Ya. Matius 5 sampai Matius 7. Saya ulangi, khotbah di bukit itu khotbah yang begitu luar biasa dari Matius 5 sampai Matius 7. Ini kita belajar mengenai karakter orang, karakter Kristus pada intinya. Kita boleh belajar di situ moralitas Kristus juga. Sifat-sifat sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Kristus ada di tiga pasal 5, 6, 7 ya. Ketiga pasal ini dikagumi bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya pengikut-pengikut Kristus rupanya ya. Bukan hanya orang-orang yang murid-murid Kristus, tapi juga orang-orang di luar Kristen. Orang-orang di luar Kristen. Ayat-ayat ini dikhotbahkan dengan begitu agung, begitu sangat luar biasa. Saya baca di satu buku yang khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini luar biasa ya, kalau bisa dilihat.
khotbah di bukit ya. Makanya kita akan membahas ayat ini, bagaimana ayat-ayat ini begitu agung, begitu bijaksana, begitu berkarakter ya. Bukan hanya ini saja sih sebetulnya, semua ayat-ayat, tetapi khusus ayat ini banyak orang yang senang, bukan hanya orang Kristen ya. Ya, pada abad ke-20 seperti orang-orang tokoh-tokoh agama yang lain kayak umpamanya tokoh-tokoh ini kayak Mahatma Gandhi, mungkin kita semua sudah tahu dari, terus ada yang dari Tionghoa itu Sun Yat-sen, ada juga yang dari China juga Mao Zedong ya. Sebentar. Maaf, saya nyalain lampu, mohon maaf. Ya. Mao Zedong ya, khususnya Mahatma Gandhi. Saya mau bicara mengenai Mahatma Gandhi. Mungkin kita bisa browsing ya. Kita bisa browsing ya, Mahatma Gandhi. Nggak ada orang, maksudnya kita semua, mungkin semua orang tahu siapa tokoh Mahatma Gandhi. Ya. Ini latar belakang dari Matius 5 Matius 5 sampai Matius 7. Ya. Tidak ada seorang yang pernah Mahatma Gandhi katakan bahwa nggak ada seorang pun yang pernah berkarakter agung seperti Yesus. Karena dia sudah baca ini, Matius 5 sampai Matius 7 mengenai khotbah di bukit. Ketika saat itu sekitar abad 20, Mahatma Gandhi di Afrika Selatan diperlakukan jelek dengan seorang konduktor. Di situ ditulis konduktor yang orang putih, orang kulit putih ya. Ketika dalam perjalanan dia mau kata kesasi, informasinya begitu ketika saya baca. Dan dia mengalami diskriminasi, konduktor sekarang. Jadi dia punya tiket untuk kereta, tetapi dibuang karena dia punya kulit berbeda dengan orang-orang sana ya. Konduktor tersebut protes, dan Mahatma Gandhi sangat kecewa sekali karena waktu itu dia dalam perjalanan mau belajar mengenai firman Tuhan. Namun tetap Mahatma Gandhi kecewa sama orangnya, tetapi dia mengagumi Kristus. Dalam buku itu dikatakan dia mengatakan banyak orang-orang Kristen tidak jadi dikatakan bahwa banyak orang-orang Kristen tidak mengamalkan pengajaran tentang Alkitab ya. Dia tahu, dia baca, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Di sisi lain di situ ditulis di situ bahwa Mahatma Gandhi membenci karakter orang Kristen. Di sisi lain di sisi lain dia benci sama karakternya, tetapi dia sangat mengagumi Yesus. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi di sini ditulis juga Gandhi senantiasa menyisihkan waktu untuk apa? Membaca Matius 5 sampai Matius 7. Kita bisa browsing ya. Ketika saya dapat informasi itu kan kita tidak langsung percaya, kita browsing. Ketika saya browsing, benar juga ya. Dia sebelum mulai pekerjaan, sebelum melakukan segala sesuatu, dia membaca Matius 5, Matius 7. Karena itu adalah sesuatu khotbah yang begitu dikatakan begitu berkarakter, begitu bermoral, begitu mendalam, dikatakan demikian. Gandhi ya dilakukan, dan itu sejak kapan? Bukan sejak saat itu. Sejak dia mendapat informasi, sampai kapan? Sampai dalam hari terakhirnya dia tetap membaca itu ya. Gandhi adalah pemimpin revolusi, beda dengan yang lain, Mao Zedong ya. Karena apa? Ketika dia melakukan pekerjaannya pun dia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan ya. Gandhi tidak menggunakan senjata. Di situ buku itu dikatakan, dan Gandhi tidak menggunakan senjata, tetapi dia menggunakan apa? Kerendahan hati ya.
India waktu di dalam situ dikatakan India dikatakan India harus merdeka, tegas Mahatma Gandhi. Ketika saat itu orang Inggris ketika orang Inggris harus angkat kaki, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan perdamaian mereka, India pasti menang. Ya, pernah ketika satu negosiasi di situ dikatakan terjadi jalan buntu ya. Jadi negosiasinya buntu ya. Inggris mengancam akan mengirimi armada perang melawan Gandhi. Ancamannya itu dia akan mengirimi armada perang dalam buku ini. Ya. Tetapi Gandhi bukan mempersiapkan tentaranya, dia bukan mempersiapkan orang-orang India, enggak. Dia mogok makan berhari-hari, dia melakukan puasa berhari-hari, dan dia semakin kurus, ya, membuat orang-orang Inggris itu cemas, ya, takut terjadi apa-apa, sehingga itu semua tidak terjadi. Ya. Jadi Matius 5 ayat 3 sampai 12, kalau tadi Bu Fani sudah baca, terima kasih, itu perihal kebahagiaan ya. Ada berapa kira-kira? Kebahagiaannya ada berapa? Bisa kasih komen nama saya. Bukan hanya berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang duka cita, ada berapa kira-kira? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa kebahagiaan yang di dalam ayat ini, di dalam ayat Matius. Matius Matius 5 5. ayat 1 sampai 12, ada Ada berapa? 7. Ada berapa? Ada 7 ya, Pastor. Ada 7, ada yang lain, ada berapa? Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ada berapa? Ada lagi? Ada yang tahu nggak selain 7? Sama Sorry, orang miskin. bahagianya 9, sukacitanya 1. Ya, ya. Jadi sebetulnya ada Berbahagialah ada ke-9, 9, yang tetapi ke-10-nya yang terakhir itu ada bersukacitalah. aniaya, yang ke-8 juga ada aniaya 2 kali, ya. Ada Ya, aniaya, ada aniaya. ada Pertama, bersukacita 1 kali. ya, terakhir sukacita ya. Ketika dianiaya sukacita ya. Memang kalau kita baca ayat ini kan, ayat ini yang kontroversi sekali ya. Masa kita harus bersukacita ketika kita berbahagia ketika kita miskin? Ya. Ketika kita miskin, ayat ini katakan bagaimana kita harus berbahagia. Yang pertama ayat 3 itu berbahagia kita miskin. Yang kedua bagaimana kita berbahagia ketika kita duka cita. Yang ketiga bagaimana kita berbahagia ketika yang lemah lembut, yang lapar. Yang keempat bagaimana ketika kita lapar dan haus akan kebenaran kita berbahagia. Terus yang bermurah hati, kita harus berbahagia ketika kita murah hati. Kita disucikan hatinya, kita harus berbahagia ya. Yang ketujuh adalah bagaimana kita berbahagia yang membawa damai. Kita harus berbahagia ketika kita menyampaikan kabar baik, kedamaian. Yang kedelapan, bagaimana kita dianiaya. Ada satu lagi, dianiaya juga karena Kristus ya. Ada 8 poin di sini, tetapi dalam khotbah di bukit berbicara, kita berbicara tentang panjang lebar dalam khotbah ini, dalam Matius 5 ayat 1 sampai 2, berbicara tentang panjang lebar tentang berbahagia. Ucapan Yesus, khotbah Yesus sangat secara esensi mempunyai kualitas yang luar biasa ya. Ketika kita cermati ayat ini, bagaimana maksudnya? Bagaimana kita kebahagiaan datang dari, yaitu masa kita harus berbahagia ketika kita berduka cita. Masa kita harus bahagia ketika kita miskin? Di situ dikatakan ya. Masa kita harus berbahagia ketika kita lapar? Di situ dikatakan kita harus berbahagia gitu. Di sini maksudnya kalau kita cermati sungguh-sungguh bahwa ini kebahagiaan ini datangnya dari surga, bukan kebahagiaan secara dunia. Kebahagiaan yang datang dari surga, itu maksudnya ya. Berbeda dengan kebahagiaan yang dunia berikan. Kalau dunia berikan punya duit ya kita bahagia gitu. Apakah bahagia itu akan selama-lamanya? Ya belum tentu ya. Jadi intinya adalah, saya nggak usah terlalu panjang lebar, jadi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi khotbah di bukit ini bahwa
Kita harus ikut Tuhan menjadikan kita orang, ketika kita mengikut Yesus, kita menjadi orang yang sangat berbahagia ya. Kebahagiaan, tetapi itu kebahagiaan yang datang dari surga. Jenisnya berbeda dengan bukan kekayaan ya, bukan kekayaan supaya kita mengerti, bukan karena uang. Tadi kan saya bilang kan bukan karena kita punya harta gitu. Ya, yang Yesus tawarkan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Kita garis bawahi, yang Yesus tawarkan, kebahagiaan yang Yesus tawarkan berbeda dengan yang dunia tawarkan ya. Kadang-kadang kan kita lihat banyak orang-orang yang punya segala-galanya, tetapi dia merasa kosong gitu, dia merasa tidak bahagia, dia merasa berduka cita, dan bukan sedikit orang yang bunuh diri, dia merasa kecewa atau apa gitu, nggak sedikit ya. Jadi kita yang berbahagia di dalam Tuhan gitu, walaupun kita nggak punya apa-apa. Ini yang maksudnya yang dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya di hadapan Tuhan karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Karena mereka, perkataan Yesus kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, kalau kita, blessed are the poor in spirit. Jadi kita King James Version, blessed, kita yang berbahagia, orang yang miskin di dalam roh ya. Kita mungkin ada yang punya Alkitab bahasa bahasa Inggris, boleh boleh bacain. Baik, Pastor. Oke. Oh, terima kasih Bu Fani, luar biasa. Yang ayat keberapa, Pastor? Ayat 3 tetap. Baik, Matius 5 ayat 3. Blessed are the poor in spirit, but there is the kingdom of heaven. Iya, jadi poor in spirit, jadi kita miskin di dalam rohani ya, in spirit ya. Merasa miskin, kita merasa miskin di dalam rohani kita ya. Mereka memiliki kerajaan Allah karena mereka, ketika kita merasa tidak punya apa-apa, itu kita akan mempunyai. Ada satu contoh ya, berbahagialah orang, maksudnya kata berbahagia orang di situ dikatakan, di situ dikatakan miskin itu kalau kalau di dalam bahasa aslinya di sini kan kita tahu, kalau di dalam bahasa aslinya artinya namanya itu petokos. Petokos. Ada miskin, dia miskin, namanya penikros. Penikros itu miskin. Tetapi ada satu miskin yang sudah nggak punya apa-apa ya. Miskin itu dia nggak punya apa-apa ya. Contohnya siapa? Lazarus. Kita tahu ya, Lazarus dan orang ya. Kalau kita lihat di Lukas Lukas 16 ayat 20 21, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi miskin itu dia nggak merasa punya apa. Dia nggak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Dia punya yang dia nggak punya itu, dia maksudnya miskin. Miskin itu miskin petokos ya. Ada lagi satu cerita mengenai Lukas 21, bagaimana janda miskin, kita tahu ya, memberikan seluruh uangnya kepada Tuhan. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Itu sama, petokos juga. Petokos artinya apa? Dia nggak punya apa-apa ya. Ketika dia memberikan janda miskin, kalau kita lihat Lukas 1 Lukas 21 ayat 1 sampai 4, ketika Yesus mengangkat mukanya, ketika mereka memberikan persembahan, Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti-peti persembahan. Jadi kita tahu ya, Lukas 21, Yesus aja melihat orang-orang yang memasukkan persembahan. Dan ia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Dia lihat juga nih ada janda miskin.
Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, ayat 3, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ya, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Mereka memberi dari, tetapi janda ini memberinya dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia memberi seluruh nafkahnya. Miskin petokos, ada penikros. Miskin, umpamanya kita miskin juga, penikros itu miskin juga. Tetapi ya dia bisa makan, dia masih punya apa-apa gitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Oh ya, kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa gitu. Lemari kita udah habis baju kita, padahal ketika dibuka banyak gitu. Itu gitu. Gue nggak punya apa-apa gitu. Nah ini beda gitu. Petokos adalah dia miskin ya. Makanya di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya dia perlu Tuhan. Ketika dia miskin itu dia perlu Tuhan ya. Bukan miskin ketika dia harus berbahagia, enggak. Ketika dia miskin dia perlu Tuhan. Banyak orang yang merasa kaya jadi dia nggak perlu Tuhan gitu. Kalau kita nggak perlu, kemarin kita bahas ya. Kalau kita punya segala-galanya, kita nggak perlu iman ya. Kita punya duit untuk beli handphone umpamanya. Berbeda sama kita nggak punya duit, tetapi kita harus beriman untuk beli handphone. Nah, itu beda gitu. Kalau kita nggak punya duit, kita punya iman gitu. Sama gitu. Ini nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, tetapi di sini dikatakan orang yang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Ketika kita di hadapan Allah, kita perlu Tuhan, ya kita perlu Tuhan lebih lagi. Orang kaya Lazarus ini kan dia nggak punya apa-apa lagi, dia apa yang bisa diberikan lagi nggak ada gitu. Artinya apa? Dia perlu Tuhan gitu. Dia perlu Tuhan. Sama seperti janda yang di Lukas 21. Dia perlu Tuhan. Ya. Amin saudara. Jadi karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang rohnya merasa miskin. Rohnya merasa miskin, bukan merasa kaya, merasa miskin. Mereka pemilik kerajaan Allah. Ya. Mereka akan memiliki Tuhan, akan menjadi anggota kerajaan Allah. Ayat sebelumnya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di Matius 4 ayat 17, kalau kita lihat di Matius 4 ayat 17, di situ dikatakan, ada yang bisa baca nggak? Matius 4 ayat 17, kita bisa geser aja langsung ya. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan kepada mereka, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah surga dekat. sudah dekat. Ya, bertobat. Jadi semua kata-kata itu, kenapa berbahagia orang miskin? Karena udah kerajaan surga sudah dekat. Ya, sama memiliki kerajaan surga berarti kita harus bertobat. Intinya begitu. Kita harus bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Jadi 33,5 tahun Tuhan Yesus melayani, kita tahu ya. Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan di muka bumi ini memberitakan tentang apa? Yesus memberitakan selama 3,5 tahun adalah memberitakan tentang apa? Tentang bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Bicara mengenai apa? Kerajaan Allah, ya. Bicara mengenai sorga, ya. Temanya adalah bagaimana kerajaan Allah. Jadi tema sepanjang kehidupan Yesus, bagaimana dia memproklamasikan, mendeklarasikan kerajaan Allah. Bagaimana dia memperkenalkan siapa dia adalah Tuhan. Ya. Setiap Injil kita harus menyampaikan apa? Bagaimana kekhasannya Yesus, bagaimana dia adalah Tuhan. Ya. Injil kita menyampaikan, kadang-kadang kita berkhotbah, kita lupa kita mengabarkan Injil. Mana Injilnya? Kakak saya kadang-kadang, lu bicara panjang lebar, mana Injilnya kan? Gitu. Ya, Injilnya adalah bagaimana kerajaan Allah, bagaimana keselamatan Yesus, bagaimana kita bicara Yesus. Kembali lagi, Alkitab dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai dari Kejadian sampai Wahyu, itu bicara mengenai rencana kedatangan Yesus. Setelah Yesus datang, bicara mengenai Yesus yang sudah datang. Ya.
Jadi di sini setiap jadi kalau kita lihat Injil Yohanes secara khusus berbicara mengenai kelahiran Yesus, ya. Anak Allah yaitu Allah yang berinkarnasi. Injil Lukas kalau kita lihat, Injil Lukas secara khusus juga berbicara mengenai apa? Mengenai bahwa Yesus itu adalah pelayan, dia hamba. Bahwa Injil Markus dikatakan di situ secara khusus juga Injil bahwa dia itu manusia. Sang manusia menjadi dia Allah yang menjadi manusia, ya. Matius khusus dikatakan secara khusus Yesus adalah raja. Makanya ada silsilah kalau kita lihat di Injil Injil apa namanya Matius itu ada silsilah dari kerajaan Allah. Jadi kembali lagi kerajaan Allah diketahui, ya. Kita harus fokus lagi kembali ke ayat 3, berbahagialah orang yang Miskin hati, miskin di hadapan Allah karena apa? Mereka lah mereka yang yang punya punya kerajaan kerajaan surga. kerajaan Allah, ya. Mereka punya kerajaan surga. Miskin dia miskin secara rohani. Kita ulangi lagi, miskin bukan merasa kaya, ya. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, ya. Kembali lagi, kita miskin itu identik dengan merendahkan diri. Kita rendah hati, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, makanya kita miskin kita perlu Tuhan. Kita secara rohani artinya kita perlu Tuhan lebih lagi, ya. Makanya kita konteksnya hari ini bagaimana kita perlu Tuhan lebih lagi setiap hari. Saya khusus bahas cuman ayat ini aja gitu. Nanti kita nextnya kita bagaimana kita berduka cita, berbagilah orang yang berduka cita. Tapi hari ini bagaimana kita miskin secara rohani, kita perlu kerendahan hati, ya. Kita perlu Tuhan, kita nggak perlu sombong, ya. Allah memberikan kerajaannya kepada orang-orang yang miskin secara rohani. Kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang miskin secara rohani, ya. Ya, miskin secara rohani adalah satu kebahagiaan yang sejati. Bahagia itu Tuhan berikan kepada semua orang. Tuhan mau kita semua bahagia. Bahagia adalah suatu kerinduan, kejarlah kita semua sebagai orang. Artinya apa? Apa arti bahagia? Semua orang ingin bahagia, ya, tetapi tidak mengerti. Hanya Yesus yang dapat memberikan. Jadi kebahagiaan itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Kita bisa makanya bahagia yang dunia berikan banyak gitu. Tetapi apakah bahagia itu kekal? Enggak, ya. Bahagia yang Tuhan berikan adalah bahagia yang kekal, ya. Bahagia untuk yang miskin, ya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang akan kami bicarakan dalam diskusi nanti. Kita akan satu persatu akan membahas bagaimana kita kebahagiaan, bagaimana kita mengerti kebahagiaan yang Tuhan perkenalkan kepada kita. Mengucap syukur biarlah bagian dari kita boleh boleh merefleksikan kehidupan kita dalam keseharian kita. Kita nggak sombong rohani, tetapi kita miskin rohani karena kita perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ayat hari ini, biarlah kita semua dikenyangkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Kita akan doa syafaat dulu ya, baru diskusi atau seperti apa? Ya, doa syafaat. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami pada pagi hari ini masih lagi diberi satu hari lagi kesempatan untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Esther Kemal Mamusung, kiranya kasih karunia, penyertaan, pertolongan, pewahyuan, hikmat, marifat melimpah bagi Esther Kemal. Untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini, dia boleh sharingkan, bagikan bagi setiap kami, khususnya yang ada di BBS dan nanti saudara-saudara kami yang melihatnya via YouTube BBS Ministry. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati istrinya Ibu Weni Lain Hadi Mamusung,
Dimanapun kedua hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus, tanda heran kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa banyak dibawa kepada Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Apapun yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka, semua orang boleh melihat kasih Kristus yang luar biasa. Diberkatilah dalam keluarga dan keluarga besarnya, diberkatilah Ibu Pastor Linda, suami, anak, keluarga dan keluarga besar pelayanan mereka. Biarlah keluarga ini Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, buat Mami Tina Diana, bela di usia indah Mami, yang mungkin saat ini Mami adalah orang yang kurang percayakan di PBS ini menjadi orang yang telah mengalami begitu banyak masa-masa yang luar biasa dalam hidupnya. Bela di usia indah Mami, Mami menjadi suri teladan bagi setiap kami. Baik anak, cucu, menantunya, keluarga dan keluarga besar kami. Dalam melalui hidup Mami, orang boleh melihat terang Kristus ada pada Mami. Kesehatan, kemampuan apapun yang Tuhan masih berikan buat Mami pada saat ini, itu adalah kasih karunia dan kesempatan. Dan itulah sebabnya Tuhan Mami ada sampai pada hari ini, karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam kehidupan Mami secara khusus dan kami bagi keluarga besar kami. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa yang hari ini Tuhan berikan lagi 1 tahun bagi usia pernikahan mereka bersama Bapak Ivan Mapa. Biarlah Tuhan di happy wedding anniversary ke-21 ini, Ibu Ira Kau pakai lebih luar biasa, keluarga ini Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Melalui pernikahan mereka orang boleh melihat teladan Kristus Tuhan. Karena bagi Tuhan Yesus, keluarga adalah inti yang paling penting dalam suatu pelayanan. Karena segala sesuatu dimulai dari Yerusalem, dari dalam hidup kami. Biarlah melalui keluarga Ibu Ira, pelayanan Ibu Ira, melalui keluarga dan keluarga besarnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati pernikahan Ibu Ira yang ke-21 bersama Bapak Ivan Mapa. Pada saat ini Tuhan, kami sama-sama berdoa Tuhan. Biarlah menjadi keluarga Sekina Glory yang melayani Tuhan dengan kasih karunia Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, penyertaan pertolongan dari kuasa Roh Kudus melimpah buat Ibu Ira dan keluarganya. Tuhan, apapun yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya, Tuhan yang cukupkan apapun yang dia rindukan. Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa dan spesial. Favornya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Ira Leni Lopulalan dengan Bapak Ivan Mapa, beserta anak, cucu, menantu, dan keluarga besarnya. Kami juga mau berdoa buat Ibu Tirsa yang mungkin pagi hari ini belum hadir, dimanapun dia melayani Tuhan, karena hari ini dia ada pelayanan Tuhan di gerejanya. Biar hari ini Tuhan, apapun yang dia lakukan, kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Diberkati suaminya Bapak Kris, juga anak dan keluarga serta keluarga besarnya. Diberkati Bapak Harvey, adiknya Tuhan yang melakukan pengobatan terapi tahap 2. Kami yakin dan percaya melalui hidup Bapak Harvey nanti orang-orang boleh melihat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan Bapak Harvey boleh menjadi kesaksian-Mu yang hidup. Apapun yang Tuhan putuskan dalam hidupnya itu yang terbaik dan jalan yang terbaik bagi dia untuk mendapatkan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan Allah. Boleh Tuhan apapun yang kami lalui dalam musim hidup kami, tapi kalau kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi, roh kami mengenal Tuhan secara pribadi, itulah kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Julius Go, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau tadi beliau boleh hadir Tuhan, di PBS ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pastor Julius Go ini dengan cara-Mu yang luar biasa, kasih karunia, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Julius Go, buat keluarga dan keluarga besarnya, pelayanannya, pekerjaan dan perjalanan Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan di surga yang maha tinggi untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat Daniel ya Tuhan. Biarlah di orang muda ini, di masa mudanya Kau pakai dia dengan pengenalan akan Kristus lebih lagi. Dia lebih lagi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman di akhir zaman ini. Biar di masa mudanya Tuhan, dia menjadi terang, garam, berkat dimanapun dia pergi dan berada. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah pekerjaannya, orang-orang di kantornya, pimpinan, karyawan, orang-orang yang ada bekerja bersama dia Tuhan. Kau pakai Daniel untuk menjadi kabar sukacita, kabar kebenaran tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan yang Daniel sembah, Tuhan yang hidup, dan orang mau melihat kasih karunia, kasih terang Kristus ada pada kehidupan Daniel.
dia lebih dekat dan lebih takut akan Tuhan. Diberikan ditambah-tambahkan kepandaian, kecerdasan di atas rata-rata pada zaman ini Tuhan. Karena dia punya Tuhan yang hidup, daya tangkap, daya penelitian yang baik, berkat masa depan yang penuh indah gemilang, penuh harapan. Dimanapun Daniel kau tempatkan, dia bekerja, dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat orang muda ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat mungkin Ibu Debbie, Ibu Beatrice, David Tuhan, dimanapun saat ini mereka melayani Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah apapun yang mereka kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Buat Cici Meli Tuhan, kami rindu nanti Cici Meli juga akan kembali beribadah bersama kami di PBS Ministry. Berkati Cici Meli, berkati keluarga dan keluarga besarnya, biar apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Pengenalan akan Kristus lebih lagi pada hidup Ibu Meli dan keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar setiap orang yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar berita keselamatan, setiap lutut pasti bertut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rencanamu. Kami rindu Indonesia Tuhan, selalu dalam genggaman Tuhan. Indonesia ada di hatimu Bapak. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Indonesia menjadi terang Tuhan. Banyak berita Injil keselamatan boleh terbit atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga rindu Tuhan, pemerintahan ini Engkau yang pegang lebih lagi dengan tangan kuasamu Bapak, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat sipil maupun militer, tertinggi terhadap pusat maupun daerah, sampai RT RW-nya Tuhan, ke angkatan darat udaranya Tuhan. Biar dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, pemerintahan di sekitar kami, di daerah kami, Engkau yang pegang. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, dan kami menjadi tiang doa bagi bangsa Indonesia dan bagi bangsa-bangsa pada umumnya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan para misionaris. Terima kasih Bapak di surga, segala pujian, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan setiap kami boleh menerima jawaban doa tepat pada waktu, dan segala sesuatu yang Tuhan tentukan bagi hidup kami. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Izin live ya, sudah mulai acaranya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tutup ibadah dulu ya. Nanti habis ini kita langsung masuk diskusi, biar kita tetap ada di sini. Kalau ada masukan, ada komen atau apa gitu, atau ada pertanyaan, mungkin kita akan sama-sama menjawab. Saya percaya nih orang-orang pintar semua nih di sini. Jadi kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh berbahagia karena kami merasa miskin di hadapan Engkau Tuhan. Miskin di dalam spiritual, dalam kerohanian kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Terima kasih, ajar kami supaya selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kekuatan dan dengan tenaga kami tidak cukup untuk melalui badai, melalui cobaan-cobaan yang ujian yang akan kami terima di depan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Biarlah Engkau berada bersama-sama kami senantiasa Tuhan. Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Kami percaya ada roh Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan akan dunia ini Tuhan. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kita akan menutup ibadah ini, kita menerima berkat dari Tuhan, kita angkat kedua belah tangan gitu. Kasih karunia dan sukacita damai sejahtera yang hanya dimiliki Allah menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih.
Oke, kita buka forum diskusi. Tadi sebetulnya bahannya masih banyak. Kalau kita bicara mengenai miskin di hadapan Allah itu banyak banyak sekali gitu. Makanya ini ayat ini kenapa dikatakan pertama kali ya? Kenapa sih ada banyak kan? Ada banyak pertanyaan ketika kita dengar ayat ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Silakan ada yang dapat sesuatu atau ada yang punya masukan atau ada yang punya kesaksian gitu. Di sini memang dihubungkan dengan kerendahan hati ya. Dihubungkan sama orang yang merendahkan hati, jadi nggak sombong gitu. Nggak sombong amat gitu. Oke, silakan. Baik, Shalom, selamat pagi. Karena hari ini Fani yang juga dipercayakan jadi host, Fani minta adik Daniel untuk memberikan tanggapannya tentang firman Tuhan, khususnya di Matius 5 ayat 3. Apa yang Daniel dapatkan di Matius 5 ayat 3 tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Baik, Mama persilakan buat adik, buat Daniel, untuk menanggapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Silakan Daniel. Open mic-nya. Kalau belum ada, boleh tolong kenalkan dulu apa namanya, Pastor Julisku. Oke, baik. Sebelum Daniel memberikan tanggapan tentang Matius 5 ayat 3, kami mempersilakan Bapak Pendeta, Bapak Pastor Julius Go, untuk mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Buat kami yang ada di PBS, saya Fani Elizabeth Fani, dipersilakan. Shalom semuanya, saya Julius, salam kenal Pak Kemal, Pastor Kemal, Bu Diana, Bu Elizabeth. Sorry ya saya nggak pakai video dulu hari ini. Hari Senin pasti ada videonya kok. Udah ya, itu aja ya. Ira, apalagi ya? Bapak melayani Saya melayani. Keluarga tinggal di mana, Pak Julius? Oke, saya tinggal di Jakarta Selatan nih Bu, di mana? Di Lebak Bulus. Dan saya melayani di mana ya? Di gereja yang biasanya sih GBI, tapi di mana aja yang memang Tuhan bukakan jalan, pintu, di situ saya melayani Tuhan. Itu aja sih, baik di pekerjaan maupun di pelayanan, orang sakit, dan lain sebagainya. Apalagi? Udah ya? Baik, terima kasih Ini Bapak Julius. sepupu saya, Bu Fani. Hari Senin. Oh iya, puji Tuhan Pak Julius. Oh ya, by the way, happy anniversary ya, Len. Aduh, terima kasih. Baru tahu Berkatnya aja, berkatnya. Salam buat Ivan. Ya. Silakan Bu, lanjut. Baik, terima kasih Bapak Julius Go. Ternyata Bapak Julius Go ini adalah sepupu dari Ibu Ira Leni Lokulalan. Kami sangat bersuka cita ya Pak, Bapak hadir di tengah-tengah kami, Pak Pendeta Julius Go. Kami tunggu kehadirannya hari Senin untuk sama-sama nanti kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Baik, dilanjutkan dengan Daniel. Daniel, tolong dibuka mic-nya. Halo, pagi. Pagi, Daniel. Lagi agak kenceng dek, tolong ditanggapi bagaimana adik menghidupi firman di Matius 5 ayat 3. Dari aku singkat aja. Yang saya dapat sebenarnya pernyataan mengenai berbahagia atau tidak berbahagia. Tuhan sedang mengajarkan bagaimana kita memandang kebahagiaan itu ataupun kemiskinan bukanlah dari hal fisik. Karena seperti Tuhan bilang kayak hal-hal fisik seperti uang ataupun misalnya
pekerjaan, sosial, dan sebagainya macamnya, eh, itu fluktuatif datang di hidup kita. Sehingga kalau kita menempatkan kebahagiaan dan ketidakkebahagiaan kita terhadap hal tersebut, em, maka itu yang akan membuat eh, hidup kita itu naik turun di hadapan Tuhan. Yang aku yakini adalah kebahagiaan atau tidak kebahagiaan yang Tuhan sampaikan di Matius 5 ini more referring ke understanding atau mengerti bahwa segala sesuatu yang baik di hidup kita itu datang dari Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan di sini is not, bukanlah miskin secara fisik. Itu yang saya percayai. Jadi bukan bukan Tuhan juga bukan ngekondem orang-orang yang kaya. Tapi miskin di hadapan Tuhan di sini adalah mengerti segala sesuatu yang kita dapat itu tuh kita dapatnya dari Tuhan. Um, Terlepas daripada secara fisik dia itu benar-benar literally miskin atau kaya. Sehingga orang yang benar-benar mengerti bahwa apapun yang dia dapat di hidup ini itu datangnya dari Tuhan. um, dan itu yang saya pahami sebagai miskin di hadapan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang berbahagia karena uh, tidak peduli betapa tingginya hidup fisik mereka, baik sosial, harta, karir, dan sebagainya, mereka tetap tahu bahwa itu segala sesuatunya dari Tuhan. Dan saat mereka tahu itu, maka mereka connected with God. Saat mereka connected, hidup mereka juga jadi bisa bertumbuh. Ketika mereka bertumbuh dan mereka akan berbahagia karena mereka bisa mendapatkan mengerti akan makna kemerdekaan daripada Tuhan, mengerti makna keselamatan, mengerti makna dari kehidupan ini. Dan itu yang saya tangkap. Berbeda dengan orang yang merasa misalkan everything is about kayak my effort atau misalnya ini karena usaha saya dan sebagainya macamnya. Sehingga mereka benar-benar mengkaitkan itu kepada usaha mereka sendiri. Saat kita mengkaitkan itu kepada usaha kita sendiri, di mana kita punya banyak limitasi di dalam hidup ini, um, maka sangat susah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sustainable atau stabil lah. Itu yang akhirnya membuat hari ini kita bisa bahagia, besok tidak. Atau bahkan di jam 1 kita bahagia, di jam 2 kita jadi sedih atau tidak bahagia. So, to summarize, yang aku dapat, firman ini tidaklah mengatakan atau aku tidak merasa ini mengatakan mengenai hal-hal yang fisik, tapi something yang lebih deeper. Miskin dan kaya di sini mungkin nggak ada hubungannya bahkan mungkin dengan hal-hal yang fisik seperti sosial, harta dan sebagainya, tapi lebih ke um, self realization mungkin self realization and understanding kayak ya hidup kita itu datangnya dari Tuhan, and makanya kita selalu berkoneksi dan berhubungan sama Tuhan. Mungkin itu aja ya dari aku. Terima kasih. Terima kasih Adik, sorry Daniel sudah menanggapi. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Pastor. Oke, silakan. Pastor Julius mau ada tanggapan? Mungkin lebih deep lagi, luar Cukup biasa itu ini. Pak, udah luar biasa Daniel tuh. Iya, saya kaget juga. Iya. Daniel baru ngomong sudah wow. Itu dalam itu. Gitu. Terima kasih Bro Daniel. Oke, silakan. Siapa lagi? Weni. Kami persilakan Ibu Dr. Weni Laihadi. Oke, kalau dari aku sebenarnya mau skip karena yang Daniel sampaikan tuh luar biasa, isi hati Tuhan untuk kita bisa lebih mengerti. Tapi kalau aku cuma mau seperti apa yang doa di bukit ini sampaikan khususnya mengenai ayat 5 ini adalah sesuatu yang fenomenal mungkin di zaman itu bahkan di zaman kita, bahwa
nilai-nilai atau norma yang Tuhan berikan standarnya itu berbeda dengan apa yang dunia waktu pas zamannya ketika Yesus berkhotbah ataupun yang di dunia tawarkan. Tapi ini kembali lagi Tuhan kasih tahu ini loh standarnya, nilai-nilai kerajaan surga tuh seperti ini untuk kata berbahagia. Tapi kalau di aku tambahkan lagi bukan hanya rendah hati, ketika kita mengenal Tuhan, standar sukacitanya itu beda. Ketika kita tahu Tuhan kita, standar sukacitanya bukan apa yang kita miliki, tapi kita punya sumbernya loh. Gitu. Berbahagianya itu sih ketika kita punya sumbernya, fokus kita bukan kepada hal-hal yang lainnya seperti kayak tadi miskin di hadapan Allah, terus dianiaya. Tapi ketika kita mengenal, kita pegang nih sumber yang daripada sukacita itu, nah kita pasti akhirnya diajak untuk melihat bahwa bukan yang kita lihat saat ini, bukan yang sementara, tapi adalah targetnya, goalsnya adalah kekekalan. Kalau dari saya sih itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bu Weni. Berarti kalau gitu Fani sambung ya, Pastor. Nah, kalau dari Fani tadi udah merangkum semuanya. Jadi benar konteks di tadi kenapa Pastor Kemal memang ambil di Matius 5 ayat 3. Keren banget. Tapi Pastor Kemal juga Tuhan kasih hikmat. Firman Tuhan tuh nggak bisa sepotong-sepotong. Jadi kita harus bacanya secara konteks dari apa perikopnya. Jadi ada kita bacakan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nah, itu puji Tuhannya. Jadi berbahagia versinya orang percaya beda dengan versinya orang dunia. Mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Daniel, saya nggak mau menambah-nambahkan lagi, tapi maksudnya begini. Betul tadi Bu Dokter bilang, kalau kita sistemnya kekekalan. Jadi kebahagiaan kita adalah kalau kita mengenal Tuhan kita. Kenapa kita dibilang miskin di hadapan Allah? Miskin secara spiritual. Artinya apa? Kita segala sesuatu hidup kita tuh depend of God. Jadi karena kita depend of God, jadi segala yang kita miliki, segala apapun sesuatu itu, musim hidup kita, bahkan dalam tadi ada dikatakan dianiaya pun, itu jadi nothing. Karena apa? Karena kita punya kebahagiaan yang kekal. Karena kita tahu hidup kita seluruhnya itu dikendalikan oleh satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang berdaulat. Jadi apapun musim hidup kita, apapun yang terjadi, mau datang siang, mau datang malam, kita tetap berbahagia. Karena kebahagiaan kita adalah bahagian yang sejati dan yang kekal. Demikian aja dari Fani. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani. Ya, kembali lagi komentar-komentarnya luar biasa ya. Bagaimana miskin itu bukan hal fisik tadi si Daniel bilang. Bukan bicara, kita nggak bicara uang, kita nggak bicara pekerjaan dan lain-lain. Ya contohnya aja yang ketika kita dengar tadi bagaimana janda miskin itu Tuhan memperhatikan satu-satunya, tetapi di situ dikatakan di ayat ketiga Lukas 21 tadi, aku berkata kepada sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Jadi sudut pandang Tuhan beda sama sudut pandang orang-orang. Lihat, woi dia kasih lebih banyak. Tetapi Tuhan itu lihat keberadaannya, dia lihat hatinya gitu. Sama seperti itu. Ini nggak bicara fisik, tetapi bagaimana dia merendahkan hati, dia apa ya? Dia memberikan seluruh hidupnya. Artinya apa? Itu seluruh hidupnya. Sama seperti tadi contohnya Lazarus. Nggak ada yang dia mau banggakan, ya. Dia memberikan apa? Nggak ada gitu. Tetapi dia berikan semuanya gitu kepada Tuhan. Ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Ini kalau kita bahas ini panjang loh. Jadi kita bisa mungkin beberapa menit lagi. Silakan kalau ada tanggapan atau ada masukan, semoga kita bisa dikuatkan dari firman Tuhan ya. Kita persilakan kepada Ibu Ira. Ibu Ira, oh iya Ibu Ira. Aku sih mau dengar tanggapan dari Pak Julius.
Oke, silakan Pak. Kayaknya ngotot banget sih ini. Iya dong. Iya dong. Udah cukup itu semuanya udah luar biasa. Tinggal direnungkan dan dipraktekkan aja. Buat saya sih begitu. Udah bagus sekali ya Pastor Kemal, Ibu Fani, Daniel, dan juga Dokter Weni. Masih Pesan untuk aku. Pesan untuk aku. Leni udah Len ini study nih. Itu permintaan Baik, orang. Pak Julius, karena ini permintaan Ibu Ira di hari ulang tahunnya yang ke-21, saya sebagai host mempersilahkan Bapak Julius untuk memberikan tanggapan Pendeta Julius. Terima Aduh, kasih. iya ini udah banyak sekali tadi siapa Pastor Kemal juga singgung bahasa aslinya dan sebagainya. Ya apa ya? Ya saya percaya ini nggak bicara soal fisik, betul. Saya setuju sekali. Saya percaya, saya tiba-tiba tadi yang tadi Pastor Kemal juga bilang dari Ibu Janda, ya saya percaya dia memberi. Kenapa dia memberi yang terbesar, yang terbanyak, yang lebih dari yang mereka, karena apa yang dia beri bukan dari artinya apa yang dia punya memang nggak punya banyak. Um, tapi saya percaya juga dia dalam pemberian itu dia berkorban ya. Jadi ada pengorbanan. Kadang-kadang kita memberi dari kelebihan, tapi janda ini memang memberi dari yang dia sama sekali tidak miliki banyak. Gitu. Jadi dia ada pengorbanan di sini. Saya percaya itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Pastor Kemal juga tadi barusan bilang bahwa yang memang bukan cara bagaimana kita melihat ya, tapi dari sudut pandang Allah. Yang penting kan kadang-kala kita masih terlalu aware, kita masih terlalu ya pengen bagaimana nanti orang melihat, apa kata orang dan lain sebagainya. Itu perlu ya perlu. Ya tapi saya percaya yang penting kita punya satu kepastian bahwa bagaimana Tuhan melihat kita. Bukannya self righteousness ya, tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa memang uh, Tuhan memandang kita tuh beda seperti orang memandang kita. Jadi saya percaya apapun yang kita lakukan di Pray and Bible Study ini, ya biar kita juga benar-benar mau merendahkan hati kita, ya kita juga nggak usah terlalu pusing apa yang orang lain ngomong ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita yang paling dalam ya, karena semua kita nggak bisa pasang masker, nggak bisa pasang topeng, karena Tuhan melihat kita dan tahu siapa kita. Itu aja sih, Leni, jangan personal ini orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pastor Julius. Baik, mungkin kita akan ditutup dengan Mami ya, sedikit singkat yang konteksnya dengan hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya mau persilakan Mami. Kami bicara, ayo. Singkat. Shalom, ini hanya singkat sedikit saja ya, karena juga ini kan usia saya juga sebenarnya bukan tergantung dari itu, karena saya harus menjadi warisan iman bagi semua orang, khususnya keluarga inti Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Sekarang ini kita kan semua ini unity ya namanya, jadi kita harus menjadi berkat. Jadi aku juga minta dukungan dari semuanya, terlebih juga Pastor Kemal maupun Ibu beserta Ibu Weni. Jadi Matius 5 ayat 21 ini yang saya satu paling saya kagumi, sama saja juga semua seperti firman, yaitu ayat 3. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Akhirnya hanya itu poin yang paling terpenting. Apa kita berkenan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di ahun-ahun, mengangkat kita dan keluarga kita di ahun-ahun penuh. Itu satu, kekekalan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yaitulah menjadi pelaku firman. Karena setiap nafas kita masih ada, nomor satu kita bersyukur kan Tuhan maksudnya hidup. Hidup itu maksud Tuhan Yesus, karena ada nafas hidup itu. Jadi apa untuk hidup?
Karena Tuhan menciptakan kita sebelum bumi diciptakan, dia udah tahu. Dia udah tahu apa, sebagaimana saya ini. Karena nggak ada satu pun yang sempurna. Amin. Semua manusia pada awal mulanya, malah Tuhan Yesus bilang nggak ada jahat. Jadi kita harus mau berubah. Jadi be humble to be like Jesus Christ, the same as our Father in heaven. Semua pertolongan kita hanya dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan sangat sempurnanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Semangatnya Mami itu. Baik, Pastor. Mami sudah. Karena kalau enggak nanti Mami bilang kok dia belum dikasih penanggapan. Karena Mami adalah salah satu pasukan yang militan. Terima kasih buat kesempatannya buat Mami. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya, kita sudah dengar banyak penjelasan, banyak masukan, banyak kesaksian juga ya, bagaimana berbahagialah atau diberkati gitu. Diberkati orang yang miskin. Jadi miskin itu tadi kan, kenapa dia petokos? Maksudnya kita miskin itu kita datang kepada Tuhan itu nggak ada apa-apanya gitu, kita nggak punya, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Bukan pennycross itu ya kita punya, oh ya saya punya ini jawaban nih Tuhan, coba saya minta jawaban Tuhan bagaimana nih, gitu enggak gitu. Jadi ketika sama seperti janda miskin itu, dia memberikan seluruhnya, semuanya gitu. Bukan orang-orang kaya dia memberikan sebagian, atau dia ini berapa persen dari apa yang dia miliki, tetapi janda miskin itu memberikan semuanya. Ya, kita merasa miskin di hadapan Tuhan karena di situ dikatakan karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, nggak ada hubungan sama tadi Daniel bilang, nggak ada hubungan sama fisik, nggak ada hubungan sama pekerjaan, uang dan lain-lain. Tetapi ini bicara relasi kita sama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami mengucap syukur, kami boleh belajar berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Kami mau merendahkan diri, kami benar-benar miskin, kami benar-benar memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam menjalankan kehidupan kami ini Tuhan. Iman yang kami punya untuk melangkah ke depan, kami perlu iman lagi Tuhan. Iman kami tidak cukup Tuhan untuk melangkah ke depan, karena tantangan ujian di depan kami itu lebih lagi Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya dari renungan pagi setiap hari kami membahas firman Tuhan, kami nggak membahas terlalu besar, terlalu banyak, tetapi kami akan fokus beberapa ayat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa fokus, sehingga kami boleh mengerti secara kontekstual, kami boleh mengerti secara menyeluruh, kami boleh mengerti sejak kapan itu ayat itu ditulis, sehingga itu membuat kami berbahagia. Ucap syukur atas kesaksian, atas cerita, atas firman Tuhan hari ini. Biarlah hari ini kami bisa lalui semua dengan sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Daniel. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Pak Julius.